Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumi fi wa fikum fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Kam iku pira arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Jim jawab. Arkanuha utawi pira-pira rukune salat iku arba'atan asyara ana 14 apane ruknan rukune. Al-awalu tai kang pertama iku al-qiyamu ngadeg lil qadiri kanggone wong kang mampu. Ngadeg fil fardhi ing dalem salat wajib. La asani utawi kang kaping pindho iku aniyatu niat. Asalisu tawi kang kaping telu iku takbiratul ikhrami takbiratul ikhram. Nah arabingu tawi kang nomor 4 iku qiraatul fatihati maca Fatihah. Al khamisu tawi kang nomor 5 iku ruku'. Asadisu utawi kang nomor 6 iku at-tumakninatu tumakninah fir ruku'i ing dalem nalika ruku' wal i'tidali lan tumakninah ing dalem i'tidal wasujudi lan tumakninah ing dalem sujud wal julusi lan tumakninah ing dalem lungguh ya antara dua sujud niku. La asabingu tawi kang nomor 7 rukun yang ketujuh iku al-i'tidalu ngadeg jejeg. Ngadeg jejeg alias berdiri dengan kembalinya setiap persendian kepada posisi semula ketika berdiri membaca Fatihah. Kalau belum sampai situ ya berarti belum i'tidal sempurna. Belum cukup. Sampai berdiri kayak gitu kemudian tumakninah. Asaminu utawi kang nomor 8 iku asujudu sujud. Atasi'u utawi kang nomor 9 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu lungguh litasyahudi kanggo maca tasyahud al-akhiri kang akhir. Ini duduknya wajib bagi orang yang sholat dengan berdiri dan bagi orang yang sholatnya duduk. Nah bagi orang yang tidak bisa duduk sholatnya dengan tiduran ya berarti tidak wajib duduk. Tapi kalau mampu ya wajib. Kalau tidak beda masalahnya. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku at-tasyahudu maca tasyahud al-akhiri kang akhir. Tasyahud yang dilakukan di penghujung sholatnya. Kalau kalimat tasyahud awal dengan kalimat tasyahud akhir sama ya, yang beda tempatnya. Asani asyara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu maca sholawat ngaran nabi ngatasé kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi dalam tasyahud al-akhiri kang akhir. Asali sang asyara utawi kang kaping 13 iku taslimatu maca salam al-ula kang pertama.
salam yang pertama, sehingga ya, salam assalamualaikum sudah yang pertama ya. Ini kemudian tidak melakukan salam yang kedua, bisa apa-apa. Karena salam yang kedua sunnah, yang wajib salam yang pertama. Adapun memalingkan wajah atau noleh ke arah kanan atau tidak noleh, tidak masalah. Yang itu sunnah juga, yang wajib adalah salame. Ar-rabi'a asyara utai kang kaping 14 iku at-tartibu tertib. Runtut mulai niat bareng takbiratul ihram, qiraah, maca Fatihah, terus ruku, terus i'tidal sebagainya, runtutannya kayak tadi. Misal bar maca Fatihah langsung sujud, bar sujud i'tidal, bar i'tidal ruku, bar ruku duduk, bar duduk baru sujud kedua misal. Itu berarti rukun yang terakhir yaitu tartib tidak terlaksana, maka batal sholatnya karena tidak memenuhi rukun ya. Sin soal ma iku opo sunanu sholati utawi kesunahane sholat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing fiha ing dalem sholat. Kesunahan-kesunahan apa saja yang dianjurkan sebelum melakukan sholat? Jim jawab, al-adzanu iku sunah adzan, wal iqamatu lan sunah iqamat. Rawajibnya sunah. Sin soal ma iku apa sunanu sholati utawi kesunahan sholat ba'da dukhuli ing dalem sakwise manjing fiha ing dalem sholat. Setelah kita sholat, apa yang disunahkan untuk kita lakukan di dalam sholat? Jim jawab, iku kismani ono rong bagian. Kesunahan sholat setelah masuk ini ada dua bagian. Ab'adun suwiji iku atau yo iku berarti badal ba'du mingkul ya. Ab'adun yo iku sunah ab'ad wa hay'atun lan sunah hay'at. Kenapa ba'du mingkul? Karena ini menjelaskan kisman, yang mana kisman ada dua, sebagiannya dua adalah satu. Abngad ini satunya, yang satunya adalah hayat. Maka ba'du minkul, sebagian dari keseluruhan. Kalau nang jurmiyah ketoke contohnya akala zaidun ar-rohifa sulusahu, misal Zaid makan roti sepertiganya, berarti tidak seluruh, sebagian. Ketoke contohnya kena jurmiyah ketoke takon fikri ngerkelingan. Sin soal kam iku ono piro ab'adu sholati utawi piro-piro sunah abngade sholat. Jim jawab, ab'aduha utawi piro-piro sunah abngade sholat iku salah satun ono telu. Ada tiga. Apa saja? Al awalu utawi kang awal iku at-tasyahudu maca tasyahud al awalu kang pertama. Ya, tentunya dengan duduknya nanti. Karena kalau tidak duduk, di mana bacanya tasyahud?
Asani utai kang nomor loro iku as-sholatu maca sholawat. Ngalan Nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maca sholawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad misal. Atau yang lebih sopan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di tasyahud awal ini hanya sekedar sunnah ab'ad. Kalau di tasyahud akhir menjadi rukunnya sholat. Sehingga kalau tasyahud akhir kau tidak membaca sholawat kepada Nabi, sholatnya batal. Sedangkan di tasyahud awal kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi hanya dianjurkan untuk sujud sahwi. Asalisu utawi kang nomor 3 iku al kunutu kunut fi subhi dalam salat subuh. Wa fi witri nisfi lan ing dalam salat witire separo al akhiri kang akhir min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan. Bagi yang mengarut madzhab Syafi'i, sholat subuh dianjurkan untuk untuk kunut. Sedangkan hukumnya kunut hanya sekedar sunnah abungad yang kalau lupa tidak membaca maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, kemudian ketika sengaja tidak kunut bagaimana? Ya sebenarnya kalau melihat hakikatnya ya tidak batal karena sunnah ya. Cuma ya dikhawatirkan ke sana. Seandainya tidak ya paling tidak akan terkurangi pahalanya. Nah kalau tidak bisa bagaimana? Belas sama sekali tidak hafal kunutnya bagaimana? Sudah, yang penting berdiri ya, di tempatnya kunut imam. Terus membaca doa terserah. Tapi doa ukhrawi ya. Dan sholawat. Ada sholawatnya. Kan ini ikutan gitu. Meskipun sebagian di anjuran doa wiridan sholat kadang kunut dawa. Nah, seandainya kita ngalap cepat ya. Misal Allahumma hadini fiman hadait. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup sudah. Sudah kunut. Arep dawa ya ora apa-apa, jangan kedawan. Terus kemudian di sholat witir ya, berarti yang terakhir ya. Ya ketika sholat witirnya 3 ya berarti di rakaat ketiga. Kalau witirnya 1 ya berarti ya di witir itu. Kalau witirnya 5 ya berarti di rakaat akhir yang kelima mau. Setelah bulan Ramadan memasuki pertengahan kedua. Nah pertengahan kedua itu mulai kapan? Ya pertengahan kedua tinggal. Kalau sebulan itu 15 ya berarti secara matematik berarti tanggal 16. Ini berarti memasuki separuh yang kedua. Karena separuh yang pertama tanggal 1 sampai 15. Separuh yang kedua tanggal 16 sampai 30. Ya lihat ini. Sen soal. Kam iku pira? Hayatu sholati utawi pira-pira sunah hayate sholat. Ada berapa sih sunah hayat yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam sholat? Jim jawab. Iku khamsatan asyara. Utawi sunah hayate salat iku ana 15. Al awalu utawi kang pertama iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro, mengangkat kedua tangan bihida ilman kibaini kelan sejajar pundak loro. Sejajar paling tidak dhuwure lah sejajar dengan pundak.
Kapan harus dianjurkan mengangkat dua tangan? Inda takbiratul ikhrami, ing dalem nalika takbiratul ihram. Wa inda ruku'i, lan nalika arep ruku'. Wa indal i'tidali, lan ing dalem nalika tangi saka ruku'. Wa indal qiyami, lan nalika ngadeg berdiri minat tasyahudi, saking tasyahud al awali kang pertama. Berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua tidak disunahkan tidak disunahkan ngangkat kedua tangan. Sehingga ketika ngangkat dua tangan ini menghadapi kekhawatiran yang bisa terhadap hal yang bisa membatalkan sholat. Apa? Yaitu menggerakkan anggota sampai 3 kali berturut-turut. Loh kenapa? Ya coba kira-kira kalau tangan kanan 2 kali, dihitung 2 ya, naik dan turun. Terus kemudian tangan kiri juga 2, berarti kan 4. Pengatan kayak gitu. Ya. Nah, ketika takbiratul ihram kenapa tidak? Gitu. Karena berbeda antara yang dianjurkan dengan yang tidak dianjurkan. Ya. Loh, seandainya 2 tangan tetap dihitung kayak 1, ya tinggal ngangkat tangan, turun 1, kemudian langsung mandek atau ada gerakan lain tambahan. Kalau ada gerakan tambahan berarti 3 itu berturut-turut ya. Iya, kalau berturut-turut ya tentunya nanti berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat, berarti menjadi batal karena melakukan gerakan 3 kali berturut-turut misalnya sebagainya. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i, nanti takbiratul ihram pun ketika setelah takbiratul ihram ya, atau takbir iktidal ya misalnya ya, turun kok terus ada kelewere ke belakang, tangannya ke belakang terus baru lurus. Ini ada mengatakan ini menjadi tambahan berapa? Misal 1, 2, terus 3, 4. Mengatakan batal ini. Nanti kadang kan epit-epit sih. Ya. Di mana ya nanti coba di pembahasan yang lumayan lebar nanti. Insya Allah kita temukan. Asani utai kang kaping pindho iku wad ngulyadi nyelehaken tangan al yumna kang tengen fauqal yusra ana ing sak ndhuwure tangan kiwa. Tangan kanan ditumpangno tangan kiri. Di mana? Diletakkan tahta sodri ana ing ngisor dada wa fauqa surati lan ana sak ndhuwure wudel. Di atas pusar, di bawah dada. Nah, bagaimana dengan orang yang meletakkan tangan di dada bagaimana? Ya saya tidak ngerti. Yang tahu dia yang melakukan. Ya. Bagaimana di bawah pusar? Ya. Nah, kalau menurut ini di sini. Nah, kalau di bawah pusar bagaimana ya? Yang melakukan siapa? Ditanya yang melakukan, yang lebih tahu. Tapi yang jelas ini kan sunnah. Dengan kata lain setelah takbir kemudian kita membaca Fatihah, kondisi tangan itu lurus, tegap, berdiri tegap, tidak sidakep, ya tidak apa-apa. Tapi kayaknya bagi mereka yang meletakkan tangan di bawah dada di atas pusar dengan yang tangannya tetap tergerak ke bawah, saya rasa lebih memungkinkan untuk khusyuk mereka yang
tangannya diletakkan di bawah dada di atas pusar, saya rasa. Satu. Yang berikutnya nanti juga berkaitan dengan etika, saya rasa lebih memiliki ya, nilai etika yang meletakkan tangan atau sidakep gitu. Asalisu kang nomor 3 iku doaul iftitahi, maca donga iftitah. Arabingu tawi kang nomor 4 iku at-ta'awudzu, maca ta'awudz. Sunah. Setiap, bahkan ini setiap hendak membaca Fatihah. Berarti setiap rokangat sebelum Fatihah sunah ta'awudz. Lah waktunya kapan? Ya waktunya sampai kita membaca bismillah. Ketika kita lupa, kemudian lesan kita sudah terlanjur membaca bismillah, ya sudah, berarti waktu kesunahan membaca ta'awudz sudah hilang, sudah habis. Kenapa? Kalau kita sudah mulai ke bismillah, kemudian saya belum baca ta'awudz, terus bismillah atau fatihahnya diberhentikan, ta'awudz dulu, nanti fatihahnya diulang, maka bisa batal. Kenapa batal? Karena kita meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Apa hanya itu tok? Ya di mana saja dan apa saja. Pokoknya ketika kita meninggalkan wajib, sudah mulai wajib dipedot untuk mengulang atau mengejar kesunahan yang tertinggal dengan kesengajaan memutuskan wajib menuju marani yang sunnah, batal. Oleh sebab itu nanti berkaitan fikih dan syafi'ian dan kaitan sholat Id misal, seorang yang imam atau makmum misal, yang jelas imam ya, makmum nggak melu sih kadang, imam misal sholat Id Allahu Akbar, bariku kok dia sudah baca iftitah atau dia bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua belum takbir sudah bismillah, bagaimana? Sudah lanjut saja, tidak usah takbir. Loh, ya nanti apa bedanya sholatnya dengan, ya tidak apa-apa, karena takbir ini sunnah, sedangkan dia sudah masuk ke Fatihah yang menjadi rukun. Jika Fatihahnya yang jadi rukun ini dihentikan dulu untuk mengulang takbir secara sadar dan sengaja, maka sholatnya batal. Yes. Doa iftitah. Ar-rabi'u tekang nomor 4 iku at-ta'awudzu, maca ta'awudz ya wis. Al-khamisu tekang nomor 5 iku at-ta'minu, maca amin. Amin. Watsadisu. Dan baca amin ini bagi makmum yang mendengar bacaannya imam ya, atau bagi makmum yang mendengar bacaannya sendiri, baik di rakaat pertama, kedua, ketiga, atau keempat ya, dan juga imam yang mendengar bacaannya sendiri, bukan imam ngamini bacaan makmum, bukan ya. Sehingga imam ketika membaca Fatihah di rakaat ketiga, keempat ya sunnah amin, tapi ya lirih ya, karena bacanya juga lirih ya. Wasadisu tekang nomor 6 iku qiraati suratin, maca suratan ba'dal Fatihatin, dalam sause maca Fatihah. Kapan atau di mana? Firoknati, dalam rokangat al-ula kang pertama, wasaniyati lan rokaat kang kaping pindho, li ghairil makmumi kanggo saliyane makmum, untuk selain makmum. Berarti untuk siapa? Untuk imam atau untuk orang yang sholat sendiri. Nah kalau makmum kalau tidak sunnah, karena makmum kesunahannya adalah memperhatikan dan mendengarkan apa yang dibaca oleh imam.
Asabi'u tekang nomor 7 iku al jahru maca banter keras suarane fi maudhi'ihi dalam panggonane jahr wal israru lan maca samar fi maudhi'ihi dalam panggonane israr ya. Ndak boleh dibalik ya. Asaminu tekang nomor 8 iku at-takbiru maca takbir ngindar raf'i dalam nalika tangi wal khafdhi lan halika mudun. Turun ke rukuk ya, bangun ke rukuk dari rukuk tidak. Turun ke sujud, bangun dari sujud. Ya. Baik bangun dari sujud menuju julus, baik bangun dari sujud menuju rakaat berikut. At-tasi'u utawi kang nomor 9 iku qaulu sami Allahu liman hamidah. Sunah maca sami Allahu liman hamidah. Sami'a muga midhanget kanthi ngijabahi sapa Allahu Allah. Liman marang wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Rabbana duh pangeran kita laka kanggo panjenengan alhamdu tai pinuji. Di mana baca itu fil i'tidal ing dalem i'tidal. Al-ngasyiru tai kang nomor 9 iku atasbihu sunah maca tasbih fi ruku'i dalam nalika ruku' wa sujud lan sujud salasan kelawan ping 3 al-hadi asyara utai kang kaping 11 iku wadngul yadaini nyelehaken tangan loro ngalal fakhizaini ing atase pupu loro letakkan dua tangan di atas dua paha mangal basti sartane mangabastil yusra sartane membuka atau orang gegem ya maksudnya tangan kang kiwa wa qabdil yumna lan gegem tangan kang tengen genggam ilal musabihata kejaba telunjuknya tidak digenggam. Asani asyara utahe kang kaping 12 iku al iftirasu lungguh iftiras fi jami'il jalasati dalam sekabehane duduk. Lungguh iftiras ya lungguh sinden lungguh kaya duduk tasawuf awal kae. Asali sang asyara utawi kang kaping 13 iku tawaruku lungguh tawaruk. Lungguh tawaruk duduk menempelkan pantat. Yaitu ketika duduk tasyahud akhir. Fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir duduk di akhir salat yang diikuti dengan salam. Ar-rabi'a asyara utahe kang kaping 14 iku at-taslimatu maca salam asaniyatu kang kaping pindho. Tapi nanti dengan catatan selama ketika salam yang pertama posisi dada ini belum berpaling atau belum geser dari arah kiblat. Jika sudah, maka jangan melakukan salam yang kedua. Karena apa? Berarti kita kan masih di dalam sholat. Ya. Karena ya, kalau masih dalam sholat, posisi dada kita sudah ya, berpaling atau sudah ya, bergeser dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Nah, ketika sudah salam, assalamualaikum, ya, kalau posisi dada sudah miring, tidak usah salam kedua.
Nah, bagaimana ya kalau salam pertama, kalau khawatir ya usah assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora apa-apa malah. Wagu. Ya, ya kalau memang wagu ya assalamualaikum. Wah, hanya yang noleh wajahnya, dada jangan ikut noleh. Supaya aman. Kalau sudah assalamualaikum kayak gini, ini tidak ada ubahnya dengan memalingkan dada di tengah sholat. Jika melakukan salam kedua. Kalau salam kedua, assalamualaikum terus lari, jadi ya ora masalah, sholatnya sah maksudnya. Al-khamisah ngasara utai kang nomor 15. Iku niatul huruji, sunah niat metu. Iku sunah niat metu minas sholati saking sholat. Niat. Ya kenapa? Ya untuk ngimbangi ketika takbir ada niat masuk sholat. Maka ya diimbangi dengan adanya niat salam, niat keluar dari sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.